Beda cara menarik audiens ketika aku di Bandung dengan di Bali. Sebenarnya aku cukup suka bercerita, tapi nggak terlalu suka ketemu langsung sama banyak orang gitu ya. Ini udah cukup, iya udah picturingnya tuh di sini gitu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di GGN TV. Akhirnya setelah beribu purnama nih ya, kita kembali lagi ngobrol seru, bincang seru hanya di GGN TV. Kali ini masih dengan saya tentunya Dayu As selaku host. Dan kali ini saya didampingi oleh seorang co-host, ada Kak Pras juga di sebelah sana. Oke, halo teman-teman semua. Kemarin kalau di podcast sebelumnya aku sebagai host dan narasumbernya ada Kebalik ya Dayu ya. Sekarang kita balik kondisinya. Karena sudah berhasil kuhasut buat masuk JGN gitu. Oke, teman-teman GGN TV, selain dengan saya dan juga Kak Pras, kali ini sudah bergabung seorang narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya sangat menginspirasi sekali, terutama di kalangan generasi muda. Beliau adalah Kak Tiwi, panggil akrabnya gitu ya. Iya. Beliau merupakan seorang digital content creator. Buset. Mungkin Kak Tiwi, gimana kabarnya hari ini Kak Tiwi? Baik, boleh nanti mungkin aku naruh lamaran aja ke sini boleh, kali ya. boleh. Tapi sangat-sangat diperhitungkan jadinya ya. Infologer gitu. Oke Kak Tiwi, hari ini kabarnya baik berarti ya? Baik. Boleh Dayu mau- gimana? Oh. Jadi agak galau. Saya baik juga Astungkara. Kak Pras gimana kabarnya hari ini? Astungkara sangat berbahagia. Astungkara, oke. Nah, teman-teman, Kak Tiwi ini merupakan salah satu digital content creator yang sangat menginspirasi generasi muda sekali, terutama saya. Aduh. Astungkara. Oke, jadi kita bakal berbincang mengenai digital content creator ya Kak Tiwi ya. Mungkin kalau Kak Pras juga ada pertanyaan atau mungkin mau jadi content creator juga, boleh Kak Tiwi langsung. So, aku di sini biasa jadi tim yang kontra. Oh gitu. Atas Oke. apapun pernyataan yang ada. Kak Tiwi kita pulang aja, kita berdua ya. Gitu ya. Oke, Kak Tiwi mungkin boleh nggak diceritain kesibukannya kira-kira ini apa ya Jessica? Kesibukannya kebetulan aku baru banget lulus kuliah magister di Unpad. Jadi aku adalah pengangguran baru di dunia ini. Pengangguran dengan gaya sih kayaknya ya. Iya, jadi kesibukanku adalah ya bikin konten aja. Belum bekerja resmi dan ya main-main kesini ya itu salah satu pekerjaanku sekarang sih. Tapi pengacara ya, pengangguran banyak Banyak acara, acara. gitu. Oh gitu. Jangan pekerjaan saya jangan diambil ya. Kenapa gitu? Oh gitu. Iya, saya kan pengacara ya. Oh gitu. Jangan Iya. diambil semua. Oh, sip, maaf. Maaf Oke. ya, gitu. Ada ya guys. Dan Kak Tiwi ini juga aktif banget untuk buat konten, terutama di, kalau saya sih di TikTok biasanya lewat di FYP kayak, yuk Kak Tiwi gitu, ketemu langsung sama orangnya yang cantik banget teman-teman ya, gitu, konten tips and trick, masak-masak juga sampai hal-hal yang fun gitu ya Kak Tiwi ya. Mungkin boleh nggak diceritain kenapa sih awal mulanya menjadi seorang digital content creator gitu Kak? Oke, aktifnya itu sebenarnya 2 tahun yang lalu ya. Pas pertama kali aku masuk kuliah S2. Waktu itu lokasinya di Bandung. Nah dulu aku merantau ke Bandung itu 6 bulan lebih awal dari masa kuliah. Kenapa? Karena aku mau healing sebenarnya. Oh gitu. Kayak, aku mau adaptasi gitu, mau healing. Boleh. Iya, jadi waktu aku lulus S1 aku langsung kerja. Nggak ada waktu sama sekali buat healing, makanya aku mau balas dendam nih. Setelah aku selesai kerja, kayaknya aku harus healing dulu deh sebelum mulai kuliah. Aku memutuskan untuk healing di Bandung waktu itu. Ternyata 6 bulan lama ya, Say. 6 bulan nggak ada kegiatan, Bener. jadi aku ngapain ya? Iya, Ya udah, iya. akhirnya aku coba iseng bikin konten dan ternyata lumayan rame waktu itu. Sebenarnya aku juga kepikiran buat nyari kerjaan sih di Bandung. Kenapa aku pilih Bandung? Karena salah satu daerah yang UMR-nya lumayan oke ya. Jadi Oke. waktu itu masih mikirin cuan supaya bisa kebayar kuliah. Oh betul. Tapi ternyata setelah videonya rame dan 1 bulan setelah bikin video lumayan menghasilkan, jadi aku urungkan tuh niat untuk kerjanya. Ya udah deh, aku seriusin aja bikin konten dan akhirnya sampai sekarang tetap konsisten untuk bikin konten. Gitu sih awalnya. Gitu. Kalau boleh tahu apa sih konten pertama yang dibuat kalau Ya, masih ingat Kak Tiwi? betul. Pasti kan ada kayak buat apa ya gitu, pertama kali itu apa Kak, Iya, kalau boleh iya, tahu? iya, iya. Pertama kali banget itu aku bikin konten masak sih. Tapi masak. dulu belum di Bandung, waktu masih di Bali. Masak apa ya? Kalau nggak salah bikin bayam crispy deh. Oke. Iya. Itu rasanya kayaknya agak aneh sih di aku ya. Bayam Tahu crispy deh. itu Nggak kayak boleh yang gitu, dijual Mas. di Bedugul itu loh. Oh, keripik-keripik Oh, yang hijau keripik bayam, iya. Tahu. Iya, kayaknya. Tapi kalau aku dulu di Karangasem ya, itu rasanya agak aneh. Pahit, Agak aneh. agak Ya, agak pahit ya, benar agak pahit. Gitu. Kalau itu kan versi yang gede ya kalau di Bedugul. Aku bikin Oh, iya. untuk bayam yang kecil. Oke. Waktu itu viewsnya
Asengkara ada 5 orang. Tapi itu awalnya banget. Itu Start video yang pertama. baru. Itu video pertama aku. Itu di mana videonya, di up di TikTok kah atau di Instagram atau di YouTube mungkin? Iya, di TikTok. Oh, di TikTok. Berarti emang dari awal tuh TikTok dulu baru Instagram atau gimana Kak alurnya? Sebenarnya punya Instagram dulu sih. Konten-konten itu di Instagram, tapi waktu itu cuma buat iseng-iseng aja, buat daily life, untuk berinteraksi sama teman-teman kita aja di Instagram. Jadi bukan untuk diuangkan, apalagi untuk jadi konten creator yang serius. Itu sih awalnya. Berarti memang purely karena gabut dulu awalnya. Iya, gabut. Tapi dari sekian konten nih yang kayaknya sempat aku lihat ada beberapa bahkan sampai ada menulis buku nampaknya, kalau tidak salah ya. Iya betul. Bener ya? Tulis buku melawan bahasa patriarki. Oke, nah dari sekian banyak yang pernah dilakukan, apa sih yang ngebuat kayak benar-benar basicnya akhirnya dari skill yang satu ini akhirnya menjadi bisa nulis buku, jadi konten ini, menjadi yang masak dan bahkan sampai kemana-mana juga. Kira-kira basicnya apa sih? Basicnya sebenarnya aku cukup suka bercerita, tapi nggak terlalu suka ketemu langsung sama banyak orang gitu ya. Ini jadi alternatif buat aku sih untuk cerita tanpa khawatir nanti orang itu bakal nanggepinnya gimana secara langsung. Karena kalau lewat video yang dipublish, kita nggak tahu kan ekspresi penonton kayak gimana. Itu tuh cukup membantu aku yang introvert gitu. Jadi cerita yang aku ingin bagikan bisa tetap dinikmati, tapi juga aku nggak khawatir orang itu akan berekspresi gimana. Itu kasus untuk orang introvert kayak aku ya. Terus mulai berpikir untuk diseriusin karena ternyata waktu itu responnya cukup oke. Walaupun memang ada kritik atau kontra dalam beberapa hal, tapi aku rasa nggak merugikan, cenderung punya manfaat sih, setidaknya buat diriku sendiri dan segelintir orang di luar sana. Terus gimana akhirnya bisa nulis buku, itu sebenarnya beda, lain cerita ya. Beda karena cerita. iya, karena itu kan konten yang bentuknya berbeda. Jadi perjalanannya itu nggak saling berkesinambungan sih, lebih ke cerita masing-masing. Oke, jadi Punya ada rulesnya sendiri gitu. Iya, benar. Kita bahas next kali ya Kak ya. Boleh. Oke, tadi kan keren banget ya. Meskipun introvert nih ya seorang Kak Tiwi gitu, tapi punya jalan solusi untuk nemuin passionnya gitu. Oke, kalau untuk konten yang sekarang itu lagi digencarkan atau kayak lagi di up banget tuh, konten kayak gimana sih Kak? Kalau dari Kak Tiwi sendiri gitu. Untuk aku atau keseluruhan? Untuk keseluruhan boleh gitu. Sebenarnya tergantung minat masing-masing ya, karena kan FYP kita pasti beda. Betul. Kalau dikategorikan mana yang paling hype, waduh susah ya. Tapi kalau di kategoriku sih kayaknya orang lagi seneng A Day in My Life yang ya sebenarnya masih hal yang sama, cuma yang akan bikin konten itu jadi mahal adalah karakter dari kita yang membawakan. Benar. Kita bisa bandingin dari misalnya 10 konten A Day in My Life, mana yang paling orang akan mau tonton, itu ya tergantung sama siapa yang ngebawain cerita A Day in My Life itu gitu. Jadi ya paling itu aja sih yang lagi hype, ya tergantung sama orangnya siapa. Kalau misalnya orangnya lagi hype, konten apapun yang dibikin biasanya akan ditonton sih, akan punya penggemar. Oke. Berarti unsur background tuh penting banget gitu untuk buat branding juga gitu Iya, ya. salah satunya. Oke, berarti Kak Tiwi sebagai digital content creator ini kan juga punya branding gitu. Nah Kak Tiwi tuh boleh nggak di-spill mungkin brandingnya mau seperti apa sih gitu? Ketika mulai aku mau buat konten nih, kira-kira aku ini mau branding apa ya gitu? Iya. Kalau sekarang sih lebih fokus ke food and beverage ya, jadi food vlog gitu. Tapi dulu sebelum menentukan, sebenarnya udah nyoba berbagai konten sih. Aku coba bikin konten A Day in My Life as anak kos, karena dulu aku waktu di Bandung Itu ngekos. relate banget soalnya ya. Iya, tapi ternyata setelah dijalani, karena waktu itu aku sambil berkuliah ya, 6 bulan pertama oke, aku bisa jalanin. Tapi setelah kuliah udah mulai ada tuh Hektik tugas ya hektik lah, belum lagi banyak tugas dadakan dari dosen, dan akhirnya nggak sempet tuh aku nge-record 1 hari penuh untuk satu konten. Apalagi ngeditnya tuh lama ya, karena biasanya mentahannya tuh sampai sekitar lebih dari sejam. Kita harus kompres jadi 1 menit. Benar. Gak Capek sempet. banget sih pasti. Capek dan pasti Iya. yang mana yang masuk frame ya, aduh ini bagus masukin lagi gitu. Belum lagi mikirin hook di depannya kan. Iya, gimana Iya. biar Itu menarik ada gitu. surat cicak. Iya, tuh. dibenarkan Itu sama Cicak. Akhirnya Validasi cicak. Oke. akhirnya aku coba yang lebih simple lagi ya, kayak
waktu itu coba untuk bikin konten masak. Sebenarnya konten masak itu juga cukup digemari ya, karena aku pribadi juga cukup suka masak dan salah satu bentuk refreshing aku tuh masak gitu. Cuma kendalanya karena waktu itu aku anak kos yang tinggal sendiri, setiap kali masak tuh suka menghasilkan banyak makanan yang aku nggak bisa Bisa habisin habisin. sendiri. Aduh gimana dong nih? Hah. Cara ngabisinnya daripada aku buang-buang makanan, akhirnya aku pikir ya udah deh review aja. Mungkin aku beli apa sesuatu yang bisa aku review, ya udah aku review aja makanan yang aku bisa habiskan sendiri. Setelah itu jadi begitu. Nah terus selama berjalan aku pingin coba ngebangun interaksi sama audiens aku. Gimana ya supaya orang tuh nggak cuma ngelihat review aku tapi juga ngasih feedback, misalnya di komen atau apalah dalam bentuk itu. Terus akhirnya aku bikin konten tebak-tebakan sambil review makanan. Oke. Dimana di situ aku bagi-bagi buku untuk komen, untuk teman-teman yang komentar yang bisa menjawab dengan benar soal apa yang aku review gitu. Oke. Bukunya kalau boleh tahu buku apa yang di-share? Kebanyakan fiksi sih, novel, Oh, novel. komik gitu, karena biasanya lebih digemari ya. Betul. Gen Z tuh kan suka banget yang fiksi-fiksi. Saya juga suka. Kamu, Mau dong ke TV. apakah kamu fiktif? Enggak ya, asli ya. Saya Maya. Tapi buku itu Kak Tiwi memang punya dari kecil kah atau benar-benar beli abis itu buat di-share ke teman-teman? Iya, aku beli, aku stok. Jadi Oh, jadi nyetok gitu. jadi Random? random. Bisa aku request sih sama penjualnya, kayak aku Oh, mau oke. cerita tentang romance dan ini ini, nanti mereka kirimnya random karena aku nggak punya waktu untuk ke tokonya langsung gitu. Oke. Berarti memang apa ya bisa dibilang kalau dibilang proper juga Proper walaupun banget. untuk konten awal-awal loh Memang ya. ingin build interaksi gitu, nggak cuma Iya, kayak iya. sekadar komen terus udah gitu, tapi kayak pengen langsung in touch sama teman-teman audiens juga Iya, gitu, benar, biar benar, lebih benar. akrab dan juga lebih matching lah interaksinya Iya, gitu. iya. Dan itu tidak mudah loh dilakukan di awal-awal. Iya betul. Tapi kalau KTW itu kan konten tadi itu kan ketika kakak di Bandung masih jadi anak kos gitu. Tapi setelah balik ke Bali nih, apakah ada perubahan kontennya atau masih juga seperti itu? Ternyata ada ya. Ternyata beda cara menarik audiens ketika aku di Bandung dengan di Bali. Kalau di Bandung ya kayak yang tadi aku ceritain ya. Tapi setelah aku pindah ke Bali, aku coba iseng nih untuk share tentang pengalaman yang aku lalui di Bali soal budaya yang aku lakukan. Dan ternyata itu lumayan menarik juga. Misalnya pada saat galungan aku ngapain aja sih, atau aku makan apa aja sih pas galungan, kuningan, atau pada saat misalnya ngaben itu apa sih. Dan berbagai budaya lainnya yang kita lalui di Bali ternyata itu cukup menarik buat Orang audiens Bali di itu luar sana. sendiri ya? Atau di luar Justru targetnya? audiens aku itu kebanyakan orang luar ya. Oh, mungkin Ya, karena sama dari budaya awal Bali, awalnya itu di luar soalnya. Brandingnya mungkin teteh Bandung kali Bener. ya gitu, Sampurasun gitu. Siapa tahu kan gitu, tapi sekarang move ke Bali pasti kayak oh tiba-tiba dia orang Bali ya gitu. Iya, Menarik benar, gitu ya, Kak benar, Tiwi ya. benar. Tapi itu memang jadi apa ya, dilema juga nggak sih dalam konten, dimana start awal itu benar-benar menjadi base kita, roots kita. Jadi kalau kita salah nentuin dalam konten pertama itu juga bakal ngimbas ke belakang. Nah, menurut Kak Tiwi, bagi orang-orang content creator yang baru mau nyoba nih awal-awal, sebaiknya dalam menentukan rootsnya dia, bahkan terutama audiens gitu loh ya, itu penting nggak menurut Kak Tiwi? Penting. Audiens nih. Iya, benar. Penting tapi tidak boleh dipaksakan. Karena waktu kita pertama kali memulai itu kan sangat akan berpengaruh pada konsistensi kita ke depannya ya. Kalau seandainya kita mau bikin konten yang cuma buat ikut-ikutan sama orang lain padahal kitanya sendiri nggak nyaman ngelakuinnya, akan berpotensi besar kita jadi nggak konsisten karena kita nggak suka. Oke, benar. Ya, kita tentuin sesuatu yang kayaknya ini akan disukai oleh audiens tapi juga kita suka lakuinnya. Nah, jadi harus balance ya. Oke. Kalau kita udah suka lakuinnya, otomatis kita akan punya motivasi untuk ngelakuin itu terus karena enjoy, karena kita happy. Oke. Itu benar-benar kalau aku pribadi ya juga sebagai content creator, aku justru tipikal yang kebalikannya. Aku nggak peduli audiensnya siapa, aku nggak peduli apa, yang penting aku bikin aja. Oke. Mau rame-rame enggak, aku nggak masalah. Yang penting apa yang ingin ku sampaikan ya nyampe. Iya, berarti kepuasannya itu ketika kamu bisa menyalurkan ke konten, Oh, bukan oke. soal audiensnya ya. Oke. Tapi sama Kak, ibaratnya kita ini buat konten karena kita emang suka, bukan karena kita kejar yang kayak orang-orang lain gitu. Misalkan kalau Kak Pras
patokannya si A nih gitu. Ketika si A buat gini kakak juga ikutin kan nggak gitu. Jadi kakak emang buat sesuai dengan passionnya gitu. Takut banget ada 2 orang content creator di situ teman-teman. Apa saya pulang aja sekarang ya? Kan ada 3. Kan Siapa iya, lagi? siapa? juga. Iya dong. Enggak Iya kan, apalagi konten-kontennya yang di Jakarta kemarin. Ois. Sampai Kak, aku bingung milih lagu yang mana ya. Gitu. Mengerikan. Nah, tapi kalau kayak yang aku bilang tadi nih, termasuk dalam kayak kita ngonten, kayak Dayu juga bahkan mau ngonten pun bingung milih musik. Penting juga nggak detail musik seperti itu dalam ngonten kalau menurut Kak Tiwi? Tergantung dengan jenis kontennya ya. Kalau aku sekarang udah nggak pernah pakai sound lagi. Oke. Karena aku males milihnya. Nah, itu dia. Itu pasti semua content creator merasakan milih sound kan. Tapi aku pernah coba tes di akunku sendiri sih. Aku bandingin antara pakai musik dengan enggak di konten yang tipenya tuh sama. Oh, ternyata hasilnya sama aja di aku. Oke. Tapi bisa jadi di konten orang lain beda karena dia misalnya udah terlalu terbiasa memakai musik atau konten tersebut punya ciri khas menggunakan satu musik tertentu. Ya, iya, biasanya iya, ada iya. tuh. Jenuh nggak sih biasanya gitu? Tapi kadang ada yang justru dia memang matchnya sama satu musik itu aja. Oh, dipakai Ada yang begitu. berulang-ulang gitu. Kadang ada yang aku lihat gitu dan tetap rame. Justru kalau misalnya nggak pakai sound, jadinya kayak keluar dari identitasnya. Ada yang begitu, jadi nggak bisa disamain sih. Apakah penting apa enggak? Tapi benar-benar biasanya kayaknya tergantung. konten yang dia memang ada dalam satu sound tuh dia memang brandingnya Dari awal kayak gitu ya. Atau biasanya juga gitu. bahkan musiknya itu memang pure dia sendiri bukan musik Pakemnya orang. dia. Iya, kayaknya gitu sih. Ada yang menggunakan musik orang juga sih. Ada kasusnya aku lihat Oke. begitu. Jadi satu itu musik orang dipakai terus menerus gitu. Iya, ada. Waduh, agak berat juga kalau royalti ya. Iya. Oh, tapi pernah ada kasus juga dia udah terlanjur pakai musik itu dan ternyata musik itu mungkin didaftarkan license dan akhirnya semua videonya mati bisu. Oh. Ada yang begitu juga sih. Problem Jadi banget emang ya. harus hati-hati juga Iya, sih dalam benar, memilih iya, musik. musik ya. Heeh. Karena even kayak lagunya lagi ngehits banget tuh yang sekarang pakai, kita nggak tahu ya gimana. Iya. Apalagi sekarang tuh tiba-tiba ada audio nggak available gitu. Jadi kan kayak kosongan semua gitu kayak nih kenapa dia nggak ngomong? Iya, kan jelek banget rasanya kayak gitu kan. Nggak enak banget kita punya konten. Anggap udah kontennya udah bagus-bagus, kita effort, udah upload semuanya FYP atau apa. Tahu-taunya ada license masuk Bener. dibisukan. Iya, Berat banget sih. bener. Jadi memang menurut Kak Tiwi better pakai musik atau enggak? Kalau Kak Tiwi sendiri. Kalau di kontenku aku nggak pakai. Hmm. Sekali lagi tergantung konten kamu apa. Kalau misalnya emang sangat lebih hidup dengan musik, sebaiknya pakai musik. Oke. Tapi kalau tanpa musik gimana cara mengatasi jeda dalam konten itu, Kak? Karena kan kalau kita pakai musik kan masih bisa nih semuanya kayak Kak Tiwi konten masak gitu kan. Pas lagi masak tanpa harus ngomong, musiknya itu mengiringi. Nah, kalau nggak pakai musik, Kebetulan aku itu kontennya full ngomong ya, full ada suara. Oh, full ada suara. Karena Oh, biasanya voice over voice berarti. over, Oh. iya. Oke. Kalaupun nggak pakai voice over, biasanya ada suara langsung dari videonya. Entah aku komen tentang produknya atau aku misalnya lagi masak nih ada suara lagi netek gitu Iya, misalnya iya, ya, iya. suara lagi netek lagi goreng kayak gitu. gitu. Itu aku yakin mic-nya tuh dipisauin. Enggak dong. Ya gitu deh pokoknya. Oke. Lebih natural gitu Lebih katanya natural, ya. iya, Karena benar-benar. kalau ada chaos-chaosnya juga gitu. Kemarin juga sempat nih stalking Kak Tiwi langsung kan, ada kontennya yang lagi manggang-manggang atau mungkin grill gitu ya. Terus tiba-tiba ada api sama teman-temannya kalau nggak Oh salah. iya, Jadi oke. kayak ada api. Jadi Kok benar aku nggak tahu ya? natural itu. Sama teman kamu juga. Iya, tahu ini. Sama Kak Bali juga. Kok aku nggak tahu ya? Itu kan aku lagi nggak tahu masak, ya? lagi Parah nih grill. nggak research dulu. Ih, parah banget. Boro-boro mau research, nyiapin set aja lama. Kak Tiwi lagi ke grill terus tiba-tiba Oke. ada insiden apinya itu besar gitu ya Kak Tiwi Iya, ya. Jadi gasnya bocor. gasnya bocor. Oh, tapi itu nggak sampai meledak kan? Enggak, cuma keluar api doang. Coba pakai Kayak panik gitu. tuh, record. Lucunya itu record. Jadi Oh, kayak iya. sangat-sangat natural banget tanpa settingan. Aku yakin itu menjadi hook pertama dalam video. Atau mau coba? Dan ambil kompor boleh kayaknya kita manggang langsung di sini ya kayaknya. Itu jadi openingnya. Oke, nah ngomong-ngomong soal hook, kalau Kak Tiwi gimana cara nentuin hook dalam video kontennya? Kalau kayak tadi kan gas nih udah jelas itu menjadi hook pertama, tapi kan nggak semua video mungkin ada momen yang wah banget. Nah, jadi Kak Tiwi tuh di konten-konten yang nggak wah banget itu, apakah dengan membuat hooknya itu dari videonya atau dari voice overnya? Kalau dari Kak Tiwi sendiri gimana nentuin? Tergantung. Ini sebenarnya masih agak suka kecampur-campur ya. Kadang Oke. aku pengen bikin video yang ada voice overnya, kadang enggak gitu. Kalau misalnya nggak ada voice overnya, biasanya dari adegan yang
heboh dan akan mengejutkan Oke, supaya audiens mau menonton beberapa detik setelahnya. Kalau pakai voice over biasanya aku isi dengan kompilasi dari berbagai scene yang ada di video itu, tapi kompilasinya yang paling membuat penasaran. Ini orang lagi ngapain ya? Gitu. Iya, iya. Bener sih, emang Iya. gitu sih. sebenarnya. Masuk banget pasti kayak Masuk ngapain ya nonton sampai akhir gitu. Iya, iya, Saya iya. tuh kayak gitu biasanya ngapain ya. Oke. Tapi dari sekian banyak konten yang Kak Tiwi bikin, Kak Tiwi sesering apa ngeliat insight konten-kontennya? Kayak ini, orang nonton dari detik sekian sampai detik sekian aja, usianya sekian-sekian, kayak gitu. Cukup jarang ya. Mungkin sebulan 2 kali kali ya. Cukup jarang sih. Oh ngemantau. Itu sebulan 2 kali semua konten atau beberapa konten aja? Konten terakhir aja sih paling. Oke. Atau enggak, biasanya kan kita bisa lihat analisis akunnya ya. Paling di situ aja. Iya. Dari semua konten Kak Tiwi berarti, nah dari usia, dari berapa sampai berapa paling seringnya? Kayaknya dari umur 20-an sampai 40-an deh. Oh. Terbanyaknya. Terbanyaknya ya, 20 sampai 40. Berarti kalau di bawah 20 berarti masuk gen apa nih? Untuk 20 tahun ini? Alpha Masih ya? apa Gen Z masih ya? Gen Z ya? Enggak sih Gen Z kalau 20 kan Masih dia Gen Z 2000-an. Masih. Oh iya benar masih Gen Z. Tapi kayaknya saya paham kenapa bisa di 20-40 karena kan kalian masak tuh. Referensi-referensi orang masak kan biasanya Oh, pasti iya. mostly ibu rumah tangga, orang-orang yang tipe-tipe pengen nyari inspirasi masak gitu. Makanya kebanyakan gitu. Kalau Gen Z kan dia kayak day in my life gitu. Iya benar. Make sense sih kalau memang udah kayak gitu. Tapi aku juga penasaran nih. Akhirnya yang Kak Tiwi pertahanin kontennya sekarang apa? Banyak sih, jadi kayak ada beberapa program gitu di dalam satu akun. Oke. Kadang misalnya kalau ada brand yang mau hire, ajak kerjasama, kayak aku tanya maunya dimasukin ke kontenku yang mana, apakah ada in my life, apakah review langsung, ataukah tebak-tebakan itu, gitu sih. Mereka yang pilih, nanti oke. aku akan sesuaikan. Atau kadang aku juga bisa kasih suggestion ya, kayaknya untuk produk ini cocoknya ini deh gitu. Atau kalau misalnya aku pengen review nggak berbayar nih, mau ke suatu tempat, aku akan pikirkan, oh tempat ini kayaknya lebih fit dengan tema kontenku kayak gini deh gitu. Jadi semua dipertahankan, cuma memang tergantung sama objeknya apa, timingnya kapan, dan moodku kayak gimana. Oke, masuk. Yang terakhir tuh bener banget, cocok banget soalnya moodnya gimana, karena penting banget ya, suasana itu penting Bener. banget gitu. Kalau misalkan lagi bad mood, kita mungkin nggak upload dulu kontennya gitu. Oke, kilas balik dulu kita ke konten yang lain lagi. Tadi kan selain konten digital juga, kita juga Kak Tiwi ini juga seorang penulis buku melawan bahasa patriarki gitu. Nah Kak Tiwi, kalau boleh ceritain gimana sih awal banget kenapa akhirnya kepikiran buat nulis buku dan kenapa harus buku itu gitu? Awal banget itu karena skripsi ya. Jadi itu adaptasi skripsi S1. Adaptasi skripsi S1. Skripsi. Skripsi. Oke lanjut, skripsi. Iya gitu. Itu direkomendasikan sama dosenku sebenarnya awalnya. Karena menurut dosenku kayaknya aku sangat cocok kalau menulis tentang feminisme. Gitu awalnya. Singkat cerita, skripsiku kelar. Ih takut banget liriknya kesini. Bentar lagi saya kelar Kak. Gimana Kak tadi Kak? Kelar ya? Skripsiku kelar. Saya baru belum mulai, kenapa sih? Ya, singkat cerita skripsiku kelar, terus diajukanlah untuk diterbitkan di salah satu penerbit. Dan pada saat itu lagi COVID tahun 2020. Penerbit nggak mau ambil resiko untuk menerbitkan satu produk, akhirnya ditunda sampai 2022. Oh lumayan ya. 2 tahun ya. Bener, 2022 aku dikontak lagi sama penerbitnya, katanya dia mau ngegarap naskah itu. Akhirnya aku garap lagi, karena kan dari bentuk skripsi harus diubah lagi ya ke Iya. bentuk buku. Oh nggak mungkin kayak terlalu akademis gitu ya maksudnya Bener, ya? harus dibuat lebih casual lagi dan lebih enak dibaca. Akhirnya aku edit, aku buat dalam bentuk buku mungil. Aku nggak bawa sih. Pling. Aduh editor, sini tolong dicari ya editor. Gitulah ya pokoknya. Setelah diterima naskahnya, diterbitkan bulan Februari tahun 2023 gitu sih cerita awalnya. Berarti prosesnya panjang banget ya. Saya kira Lumayan. langsung 2022 langsung terbit, ternyata enggak. Oh, tidak Berarti bisa. 2022 baru edit menjadi buku, diproses sama penerbit akhirnya mengeluarkan 2023. Bener. Berapa lama tuh Kak dari edit Prosesnya. sampai nerbitin? Oktober, November, Desember
Januari Februari 4 bulan sih. Oh, Karena lumayan. 2022 akhir. Iya. Tapi emang perlu proses ya, kan perlu didaftarkan ISBN-nya SBN. juga dan lain-lainnya. Oke. Itu dijual di mana aja waktu itu? Atau sampai sekarang masih ada? Dijual sampai sekarang masih ada, boleh lihat di toko orange, toko Editor. hijau ya ada ya. Editor. Sini. Kalau offline ada. Offline ada di beberapa toko buku yang bekerja sama dengan penerbit. Cuma aku oke. nggak tahu sih toko bukunya apa aja. Mungkin yang terkenal kayak buku Akik misalnya. Oke. Gitu, ada. Cuma aku belum pernah lihat langsung sih di tokonya karena aku juga jarang ke toko buku. Mohon maaf. Waduh, jangan survei nih. Tapi bener-bener berarti peralihan gitu ya dari Iya, antara iya, yang iya. awalnya buat konten di media digital sekarang ke buku gitu. Itu kira-kira ada nggak kayak apa namanya ya, gap bahasanya apa ya, kayak perbedaan yang signifikan gitu Kak? Beda banget. Beda banget. Ya karena itu kan dua seni yang berbeda, menulis Iya, dan membuat video. Heeh. Teknisnya berbeda, cara menyampaikannya berbeda, research yang kita lakukan juga soal siapa audiensnya dan siapa pembacanya berbeda. Jadi ya beda banget. Iya bener sih, kalau di video kan kita gampang, kita tinggal bikin aja, habis itu lihat insight kan. Tapi kalau buku kan nggak mungkin ya. Kita review. Kak gimana bukunya? Nggak. Masa iya tuh kayak orang mau bikin skripsi lagi dong? Duh. Skripsi. Paling lihat ke ini sih, kalau komparasinya dengan insight ya paling kita lihat penjualannya. Oh iya. Oh, oke. Berarti nyari yang similar dong, berarti ya. penjualannya. Oke. Lebih ke siapa yang jadi pembeli kita. Biasanya kan dijualnya ke toko buku ya. Toko buku itu kan juga biasanya punya marketnya sendiri. Oh. Di toko buku mana nih yang lebih banyak ini supply-nya? Supply-nya, oke. Untuk buku yang jenis demikian. Dari 2023 ada sudah berapa buku yang terjual? Kalau Kak. Waduh, aku nggak tahu. Jujur aku nggak tahu. Aku bahkan Serius, belum maksudnya? pernah ambil royalti. Aku nggak tahu. Karena itu tuh yang tahu penerbit. Karena kan penerbit yang mengeluarkan. Dan aku juga belum pernah ambil royalti sampai sekarang. Kenapa? Aku sempat ditawarin sih royaltinya mau dicairin nggak. Cuma aku bilang entar dulu deh. Takutnya jadi deposito. Ditabung aja dulu. Bunga dong. Berbunga gitu ya kan? Nggak terlalu banyak sih. Sepertinya nggak terlalu banyak ya. Cuma aku nggak tahu jumlah pastinya berapa. Itu kalau boleh tahu 10% kah royaltinya? 10% ya. Oh 10%, oh berarti bener. Sama gini Tapi nggak sesuai. pride-nya more than 10% Iya pastinya dong. ya. Menerbitkan Astagfirullah. tulisan skripsi kita ke sebuah buku yang akhirnya nggak cuma dibaca oleh akademisi tapi Benar, juga benar. orang-orang kayak mungkin saya atau mungkin Kak Pras yang lihat buku tokonya bukunya KTW nih gitu kan angkut gitu. Jadi nggak cuma diterima oleh kayak teman-teman di akademis dari mahasiswa ataupun yang lain, cuma kayak Iya, umum iya. pun bisa melihat gitu. Buat Iya teman-teman benar. Kak Tiwi benar, gitu. benar. Tapi Kak Tiwi juga content creator, apakah bukunya itu ada e-booknya? Nggak ada. Wah. Hanya dalam bentuk fisik aja. Wah, agak kurang nih. agak kurang. Tapi emang itu pembedanya Kak, karena kalau misalkan dibuat digital juga takutnya apa ya? Ada bajakan. Iya ada bajakannya, itu kan juga riskan. Iya sih, cuman kan aku orang yang malas ke toko buku, malas nyimpan buku juga kan. Bener. Menemuin tempat banget nyimpan buku gitu, belum Bisa. lagi nggak boleh sembarangan kan naruh bukunya. Aku lebih suka e-book. Tapi mungkin ada Kak Tiwi kepikiran mau ngeluarin e-book kah? Belum sih, untuk saat ini belum. Belum ada sama sekali. Belum berarti. ada. Tapi aku kayaknya ada satu ide yang sangat cocok buat Apa Kak tuh? Tiwi. Karena Kak Tiwi kan sering review masak nih. Aha. Masak-masak dan sebagainya. Buku Mungkin resep. bisa bikin bukan buku resep. Aku pernah ngeliat content creator di luar Bali. Dia itu bikin e-book kayak recommend food atau apa, dan e-book itu dijual sama dia. Oh iya benar. Iya. Di rekomendasi makanan di sini kayak Ah, gitu-gitu ya. Kayak gitu. Jadi karena aku juga ngelihat di Bali belum ada ya, kenapa enggak gitu. Cuman kan e-book iya. kanan boleh. aja. Jadi kayak orang-orang, karena kan orang biasanya nyari aku jujur ya, kalau aku paling males nonton video TikTok yang rekomendasi tempat. Karena apa, kita nggak bisa langsung to the point kan? Kita harus kayak cari menit tertentu, detik tertentu, kadang kelewat. Nah kalau ebook tuh kita udah langsung bisa mau nyari apa yang kita inginkan. Ada maps-nya, ada IG-nya, ada foto oke. location-nya. Nah kenapa ebook? Waktu itu aku sempat beli produknya dia.
setelah aku buka, oh ternyata di ebook itu kan karena dia PDF bisa kita klik-klik kan linknya. Nah jadi itu lebih memudahkan kita untuk nyari, Untuk akses Oh. kayak untuk website akses. gitu ya. Iya betul, kayak gitu. Jadi Rangkuman singkat. aku mikir kenapa nggak bikin begini, tapi siapa ya kira-kira, aku Oke, mikir gitu. Great Akhirnya idea. sekarang Mungkin kamu sudah juga berkembang. mau bikin. apa Barangkali tapi kita bisa collab gitu bisa. ya. Saya siap mempublish. Malah jadi lebih negosiasi di sini. Ini ide yang menarik ya, namanya ide itu kan Iya dari dong. mana aja gitu. Benar. Oh, iya. Dan itulah fungsinya JGN. Iya. Kita menjadi wadah untuk orang-orang kreatif. Asik. Iya, nanti Dayu editornya. Boleh. Oh benar, kan kebetulan kita bahasa juga. Iya, benar. Setelah skripsi ya, tapi ya. Mau pulang beneran. Teman-teman saya pulang dulu. Goodbye sampai jumpa di podcast berikutnya. Oke, lanjut. Kita tadi udah ngomongin tentang sukanya gitu kan. Nah, pasti dalam setiap perjalanan ada liku-liku yang mungkin nggak ringan, nggak mudah juga gitu. Dari Kak Tia sendiri ada nggak sih mungkin fase atau tantangan ketika menjadi atau setelah menempuh nih menjadi seorang digital content creator, Kak? Ada banget. Nyari moodnya susah sih kadang-kadang ya, karena kan itu hal yang kita lakukan setiap hari secara berulang. Benar. Apalagi ketika diminta untuk review produk yang sebenarnya aku lagi nggak pengen pakai, atau aku lagi nggak pengen makan ini tapi aku harus review ini. Iya, Nah iya, itu iya. gimana tuh ngebalikin moodnya? Itu sih challenge-nya. Terus ngebagi waktu juga antara kuliah sama edit, Oke, itu juga benar. lumayan susah ya. Jadi karena aku nggak mungkin bikin video di di malam hari, biasanya aku selalu bikin tugasnya yang di malam hari gitu. Jadi harus dibagi waktu. Bagian ininya, Kak, ya. Bener, jadi bikin tugasnya tuh nggak bisa pagi ke sore, dibawanya malam, dan akhirnya karena tugasku cukup berat ya, dari malam selesainya baru subuh. Paling itu sih struggle-nya. Dan itu pasti menguras energi dong, dan Iya, itu benar-benar nge-cut off kreativitas kita. Boleh dilihat dari kantong matanya. Ada kantong mata lagi. Semua kita punya kantong mata. Jadi sudah tahu kan resiko untuk menjadi content creator? Iya benar, mata panda. Tapi itu pasti challenge masing-masing ya, kayak ibaratnya nggak mungkin hidup mulus terus gitu Bener. ya. Iya, Kayak iya. langsung kayak aman-aman itu pasti emang ada yang harus dikorbankan gitu. Iya. Tapi di sisi lain harus disyukuri juga, Betul. karena nggak semua orang punya chance yang sama. Iya, betul, Jadi betul, ya lebih banyak bersyukurnya sih Oh, daripada merasa. Nah, tapi dari Kak Tiwi, otomatis apakah yang Kak Tiwi lakukan sekarang itu berawal dari hobi menjadi pekerjaan? Iya. Nah, kadangkala ada banyak orang berpikir, enak ya hobi itu jadi pekerjaan, tapi nggak semua orang berpikir itu bisa menjadi membosankan. Nah, kalau Kak Tiwi sendiri bosan nggak? Pada akhirnya hobi jadi kerjaan? Nggak bosan sih, sangat tidak bosan ya, karena aku bisa bangun jam berapapun aku mau. Oke. Ketika buat yang nggak Dan- morning person cocok banget. Karena sebelumnya aku pernah punya pengalaman kerja untuk orang lain. Oke. Jadi aku cukup bisa compare perbedaannya dulu waktu aku kerja sama orang lain dengan sekarang aku kerja sendiri, ternyata jauh lebih nyaman aku bekerja sendiri dan lebih bisa explore sesuai dengan apa yang aku mau. Kalau dulu kan ada batas-batasnya ya, ada SOP yang harus kita ikuti, ada job desk yang harus kita sesuaikan gitu. Kalau sekarang kan ya penyesuaiannya hanya di diri kita dan paling kebutuhan klien yang sebenarnya juga bisa kita olah sendiri Oke. gitu. Itu sih. Kalau aku sih, aku juga sempat kayak Kak Tiwi, aku sempat kerja di orang lain juga dan sekarang pada akhirnya kerja sendiri. Cuman entah kenapa itu tidak senyaman itu gitu loh, hobi menjadi pekerjaan. Sehingga aku sempat mikir apa aku harus nyari hobi lain kah atau gimana. Nah, menurut Kak Tiwi, untuk orang-orang sepertiku atau mungkin di luar sana juga ada, bagi orang yang hobi menjadi pekerjaan, kira-kira apa yang dia harus lakukan? Karena pasti membosankan. Aku pun jujur kayak belakangan ini bosan no kerja seperti ini gitu. Tergantung penyebabnya apa ya. Kalau misalnya bosan ya aku rasa langkah yang kamu lakukan udah bener ya. Misalnya kamu hobi fotografi, dulu fitur yang ada di studio ini sekedar ini, terus kamu bosan, kamu explore lagi, terus sekarang udah punya apa namanya ini, Fish Eye photo box itu ya. Itu salah satu pengembangan yang bikin ada challenge baru dan akhirnya bisa mengurangi bosan itu kan, bener nggak? Iya, benar. Iya. Oh ya, setelah dibilang sama Tiwi jadi make sense. Iya Mungkin kan? karena aku mumet sendiri ya. Jadi rada nggak make sense kalau mikir sendiri. Oke. Setelah ada inovasi baru,
bosan hilang lagi, tapi pasti kedepannya akan ngerasa bosan lagi, berarti bikin sesuatu yang baru lagi. Inovasi. Iya. Oke, Tapi contohnya? masih support ke hobi itu. Hobi itu oke. Mungkin kayak kita buat apa lagi ya dari sini gitu, dikembangin lagi gitu Kak Tiwi ya. Iya, berarti back to roots-nya, harus punya roots-nya dulu ya. Iya. Karena kan kadang orang melakukan sesuatu dia nggak punya roots-nya apa kan. Berarti kalau Kak Tiwi bisa dibilang roots-nya awalnya dari overthinking dulu ya. Habis itu Iya. dituangkan ke menulis menjadi konten video, habis itu back lagi ke menulis gitu jadinya. Bisa dibilang gitu nggak ya? Terpisah sih, Terpisah jadi benar-benar terpisah. Terpisah. Karena Oke. bikin konten pun aku sebenarnya nggak nulis ya. Oh nggak diawali dari nulis dulu, Tidak. asal langsung buat berarti. Kalau konten video nggak menulis. Oh, beda ya kan Kalau karena misalkan dibuat skrip gitu. iya ya kan kadang ada Paling- orang bikin skrip dulu kan. Atau enggak paling kalau seandainya itu rulesnya kepanjangan buat aku, Day in My Life-nya kepanjangan gitu ya, supaya aku inget untuk nggak lupa shoot apa aja, paling aku catat poinnya aja. Oke. Scene ini, Iya, scene iya, iya. ini gitu. Jadi nggak ada skripnya. Skripnya oke, berarti memang beda juga ya caranya untuk konten karena setauku juga konten creator zaman sekarang kan pasti pakai skrip kan. Iya. Dia nggak mau kehilangan audiens, dia nggak mau kehilangan gimana brief yang dia bangun dari awal kayak gitu. Iya. Berarti Kak Tiwi sendiri sudah bekerja ditaruh di kepalanya nih berarti nih nggak Tapi ditulis. banyak juga kok yang lebih spontan dari itu. Banyak juga. Oh, siapa tuh? Spontan kan. Siapa tuh? Tergantung jenis kontennya memang. Kalau konten edukasi biasanya memang banyak menggunakan skrip ya, karena kan nggak boleh salah informasi. benar. Yang mana informasinya biasanya lebih detail dan lebih terstruktur. Nah kalau aku kan kayak Day in My Life gitu ya, kalau dibuat skrip takutnya nanti akan Kaku jadi gitu, kaku. Iya, Makanya iya. aku biasanya nggak pakai skrip sih. Oke. Oh tergantung konten juga. Ya benar. Karena nanti kalau misalnya kita ngasih edukasi kan nggak mungkin kita bilang ini A ini B tiba-tiba yang benar tuh C D gitu. Jadi Iya, penting iya. banget harus memang riset konten seperti apa dulu ya Kak Tiwi ya gitu. Nah, kalau memang begitu, otomatis harusnya alat kontennya Kak Tiwi jadi praktis dong. Karena nggak Iya. banyak alat konten. Bener. Apa start konten Kak Tiwi awal alatnya? Sampai sekarang masih sama dengan Pakai pertama kali aku mulai. handphone? Handphone dan tripod. Oke itu yang paling penting. Biar bisa tag sendiri gitu Iya, kalau Day in My Life. Benar-benar. Aku agak kurang suka pakai lighting karena kebanyakan kontenku outdoor. Oke. Oh, ini udah langsung Iya. Benar. Berarti untuk teman-teman yang mau ngawali konten, nggak apa-apa dimulai dari HP yang kalian punya dulu. That's fine. Bahkan Kak Tiwi sampai sekarang udah berapa tahun jadinya Kak Tiwi? Alat 2 tahun itu? ya berarti 2 tahun. 2 2 tahun. Paling ganti-ganti tripod aja ya karena rusak kayak gitu Oh, doang. iya. Betul. Itu kan namanya alat yang sering dipakai juga. Iya. gitu. Ya wajar jadinya benar-benar kena dia. Nah, mungkin teman-teman penasaran juga Kak Tiwi ngeditnya pakai apa? Siapa tahu daripada nanti dia nanya di komen, mending, gitu. mending dijawab di sini aja. Bener. Aplikasinya Kak. Aplikasinya apa? Aku pakai InShot. Oh, InShot. iya. Bukan CapCut. Bukan, karena udah dari awal pakai InShot ya. Oh, jadi CapCut kebiasaan. bagus sih fiturnya. Aku pernah coba Oke. lihat, cuma aku males mempelajarinya. Oh, Jangan nyaman. ditiru ya. Sebenarnya seharusnya kita coba explore ya. Barangkali ternyata CapCut misalnya lebih bagus. Cuma karena aku udah terbiasa pakai InShot, daripada aku nanti jadi stres untuk belajar, jadi lebih baik aku pakai yang ada. Toh juga hasilnya kayak tetap Similar lah. Orisinilnya Kak Sama. Tiwi seperti apa gitu lah. Udah nyaman Iya, banget iya. di InShot gitu. Berarti sudah kejawab ya teman-teman. Aplikasi yang dipakai juga sudah kalian tahu. Jadi nggak perlu nanya lagi nanti gitu. Atau mungkin nanti Kak Tiwi boleh cut ini taruh di Reels ataupun di TikToknya gitu. Jadi sudah terjawab semua. bener. Oke, kita udah banyak banget berbincang nih Kak Tiwi, Kak Pras juga. Last question deh, mungkin boleh pesan atau mungkin apa ya ibaratnya pesan buat teman-teman yang ingin memulai untuk menjadi seorang digital content creator tuh apa sih Kak? Kalau boleh tahu gitu. Motivasi gitu ya. Cie. Motivasi nggak tuh? Motivasi, bro. Jangan lupa motivasi skripsinya Kak. Ih, kenapa sih? Teman-teman saya kembali lagi, sampai jumpa. Silakan Kak Tiwi, silakan. Pesannya mulai aja dulu. Nanti pasti akan ada hasilnya. Entah itu hasilnya adalah kepuasan kamu sendiri atau ternyata ada hasil yang lebih mengejutkan lagi. Misalnya ternyata kamu bisa dapat income dari apa yang kamu lakuin. Oke, itu penting ya karena kebanyakan orang-orang itu takut untuk memulai Kak Tiwi ya. Oke, buat teman-teman semua, sobat jigian semua, ingat kalau mau menjadi seseorang atau if you want to be somebody, asik, harus mulai dulu gitu. Intinya jangan takut buat ambil resikonya. Memang pasti ada naik turunnya Kak Tiwi ya. Cuma kalau kita nggak hajar, kita nggak bakal pernah tahu gimana hasilnya gitu. Kak Pras gimana nih?
Closing statement dong. Oh, itu sama dong kayak podcast kita yang sebelumnya, mulai aja dulu. Oh iya, emang lo tuh harus mulai dulu aja. Iya, nggak ada beda. Berarti memang dari awal apa yang sudah kita lakukan, it's absolutely fine dan sama gitu. Semua orang bahkan melakukan hal yang sama. Mulai aja dulu. Nah, tapi dari mulai aja dulu, apakah dari mulai aja dulu nih Kak Tiwi ini udah mungkin peaknya kayak, oh ini peak dalam aku ngonten, tingkat tertinggiku aku dalam konten sudah tercapai. Apakah sudah ada pencapaian atau target yang tercapai dari semua yang Kak Tiwi lakukan? Nggak jadi closing statement ya? Iya, kamu pasti gimana sih? Gak apa-apa, it's karena okay. saya penasaran. Oh gitu ya, udah, lanjut. Belum sih, masih jauh dari itu sejujurnya. Apa targetnya Kak Tiwi? Kalau boleh di-spill. Targetnya Heeh. aku ternyata belum punya target juga ya, tapi aku ngerasa masih belum aja. Oh, masih Mungkin belum. aku pengen menunggu sampai aku bisa ngerasain kayaknya ini udah Cukup. Iya, udah victory-nya tuh di sini gitu. Oke, berarti let it flow kah? Iya. Oh. Aku juga bukan yang ngejar pokoknya tahun ini harus tembus sekian, pokoknya tahun ini income harus sekian, enggak. Jadi jalan aja, tetap gitu. Oh. Ikutin arus aja tepatnya Ikutin gitu. arus Takutnya berarti. kalau kita berambisi juga kayak ibaratnya ini nih, takutnya kalau misalkan nggak kecapai, kita bakalan kayak kok nggak kecapai lagi, kembali lagi ke burnoutnya gitu Kak Tiwi ya. Oke, Kak Pras nih mau closing statement apa enggak nih? Oh, silakan. Oh, kan saya udah Kak Pras yang Oh, sekarang. aku nih? Iya dong. Oh enggak, Kak Tiwi dulu dong. Udah tadi. Oh, udah. Mulai aja dulu. Waduh. Gitu. Kalau aku sih sama ya kayak Kak Tiwi juga, bahwa apapun ya kita harus mulai aja dulu. Bahkan semua orang pasti punya prinsip yang itu juga yang harus ditanam dalam dirinya, karena kalau kita nggak mulai dulu kita nggak bakal tahu startnya kayak gimana, prosesnya gimana, finishnya pun bahkan kita nggak tahu juga gimana. Jadi masih sama seperti itu. Oke, itu yang paling penting karena orang-orang tuh takut buat mulai, takut kayak kalau dihujat gimana, kalau nggak ada yang view gimana. Jangan takut teman-teman, Kak Tiwi aja mulai nonton 5 orang loh yang view sampai sekarang tuh pasti sebuah pencapaian sangat-sangat luar biasa banget ya Kak Tiwi ya. Iya, Gitu. 5 orang itu pasti bangga sih. Betul, kayak aku views pertama. Oke, teman-teman JGN, terima kasih banyak sudah mengikuti podcast kita pada malam hari ini. Malam hari ya, ini subuh-subuh BTW jam 4 pagi. Oh iya Nggak bener, ada. ngantuk banget. Gitu. Tentunya terima kasih banyak Kak Tiwi sudah menjadi narasumber kita ya. Semoga saya teman-teman ini menjadi motivasi buat teman-teman yang mau mengawali dunianya sebagai seorang digital content creator gitu. Sampai jumpa di JGN TV selanjutnya dengan bintang tamu yang pastinya tidak biasa. Asik, takut banget. Oke. Gitu ya. Sampai See you. jumpa. Sampai jumpa.